adik-adik. Wah, kelihatannya udah pada semangat ya buat memuji Tuhan. Yuk adik-adik, sama-sama kita menyanyikan lagu Selamat Pagi. Mungkin lagu ini baru buat adik-adik, tapi kita sama-sama belajar ya adik-adik. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memuji-Mu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Yuk adik-adik sekali lagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memuji-Mu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Ya adik-adik, sama-sama kita lipat tangan kita tutup mata. Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, karena pagi hari ini kami dapat beribadah kepadamu. Tuhan, Engkau tolong ampunilah kami Tuhan, yang kadang suka marah sama papa, sama mama, suka berantem sama koko, sama cici, yang bahkan perkataan kita dapat menyakiti hati mereka. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau juga tolong pimpin ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri, kita mau nyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu. Jangan penuh semangat ya adik-adik. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Ayo adik-adik sekali lagi. Jangan penuh semangat. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Ya adik-adik, boleh duduk. Adik-adik, langsung mau nanya nih. Pasti tahu kan adik-adik, kalau kasih Tuhan itu lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, dan lebih indah adik-adik dari pelangi. Ayo adik-adik, sama-sama kita bangkit berdiri lagi, kita menyanyikan lagu Setinggi-tingginya Langit. Setinggi-tinggi
tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Ayo adik-adik sekali lagi menggunakan gerakan ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Iya adik-adik, silakan duduk. Adik-adik, pasti adik-adik tahu nih lagu Dalam Nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Ya adik-adik, bahwa di dalam nama Tuhan Yesus pasti ada kemenangan, dan iblis pun dapat dikalahkan adik-adik. Mari sama-sama adik-adik kita menyanyikan lagu Dalam Nama Yesus, dalam nama Yesus pasti ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Hore! Ayo adik-adik sekali lagi. Sambil bangkit berdiri boleh yuk adik-adik. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Hore! Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Oke adik-adik, sekarang kita memasuki persembahan ya adik-adik. Tapi adik-adik, persembahannya titip papa mama adik-adik ya, buat dikasih ke gereja. Adik-adik, tahu tidak kalau kasih Tuhan itu seperti sungai adik-adik yang terus mengalir di dalam kehidupan kita adik-adik. Di saat kita lagi sedih, senang, pasti kasih Tuhan selalu mengalir di dalam kehidupan kita. Begitu juga dengan firman-Nya adik-adik. Yuk sama-sama adik-adik kita mau menyanyikan lagu Kasih-Nya Seperti Sungai. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Ayo adik-adik sekali lagi diganti menjadi firman-Nya ya adik-adik. Firman-Nya seperti sungai, firman-Nya seperti sungai, firman-Nya seperti sungai di hatiku.
susah, mengalir di waktu senang. Firman-Nya seperti sungai di hatiku. Ya adik-adik, mari kita lipat tangan kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau telah memimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh Lauselita. Tuhan, kiranya Engkau tolong agar kami dapat merenungkan, mendengarkan firman-Mu dan membacanya setiap hari. Terima kasih Tuhan, Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi teman-teman. Senang sekali bisa berjumpa sama kalian di sekolah minggu online. Ini Itut juga mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi mana ya Lauselita? Mana ya? Teman-teman lihat nggak ya? Lauselita. Dor! Ana di mana aja sih? Aduh, itu kaget ya. I'm sorry ya. Iya, Lasa, itu kaget. Hai adik-adik semua. Iya, sorry ya, Itut kaget sekali ya. Iya, Lasa. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, Lasa mau kasih tahu nih kepada kalian apa yang sudah Lasa siapkan. Nah, lihat kan apa yang sudah Lasa siapkan? Itu lihat nggak? Lihat ada air. Jangan kasih tahu. Lasa hari ini mau jadi apa ya? Kalian mau tahu mau jadi apa? Tunggu ya. Tralala. Kamu tahu gak kira-kira Lasa jadi apa? Enggak tahu, Lasa. Adik-adik, ada yang tahu nggak Lasa jadi apa? Hah? Itut masa nggak tahu Lasa jadi apa nih? Lihat topi Lasa pakai jaket hitam, pakai ada tongkat. Apa ya? Teman-teman, ada yang tahu nggak Lasa jadi apa? Ada yang tahu? Apa? Iya bener, Lasa jadi pesulap. Wah, keren. Emang Lasa ngapain sekarang? Nah, kalian lihat kan, Lasa bawa tempat seperti vas yang berisi air. Ada airnya kan? Airnya. Terus ada gelas, ada tisu ya. Nah, adik-adik, tisunya ini Lasa taruh sini dulu ya. Nah, Lasa mau tanya nih sama adik-adik semua, sama Itut juga. Kalau tisu ini dimasukkan ke dalam vas yang berisi air, kira-kira apa yang terjadi ya pada tisunya? Ada yang tahu nggak? Apa? Kalau menurut Itut, tisunya akan jadi apa? Akan jadi basah. Oh, mungkin aja ya adik-adik. Siapa yang setuju dengan Itut akan jadi basah? Angkat tangan. Oh iya, yuk kita coba ya. Sekarang tisunya kita masukkan ke dalam air. Itut lihat. Adik-adik bisa lihat ya. Wah, apa yang terjadi? Basah. Berarti Itut bener dong. Siapa yang tadi sama kayak Itut? Angkat tangan. Oh iya, nih kita lihat ya. Wah, airnya nih Lasa perus nih. Banyak ya Lasa. Banyak sekali. Nah adik-adik, sekarang nih kita akan masukin tisu lagi nih adik-adik. Tapi kali ini Lasa akan bikin tisu ini nggak basah kalau masuk air. Kalian percaya nggak Lasa bisa melakukannya? Emang bisa? Itu percaya nggak? Pikir-pikir dulu deh.
Ayo, siapa di sini yang percaya bahwa kalau Lause masukin ke dalam air ini tetap kering? Angkat tangannya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Siapa di sini yang masih ragu-ragu? Aduh, kayaknya mungkin masih basah deh. Siapa yang seperti itu? Itut, masa? Itut nggak percaya ya? Pasti basah lah, Lause. Nah, oke, 1 Itut. Siapa lagi yang masih ragu-ragu? Yang nggak percaya? 2, 3, 4. Oke, nggak apa-apa. Yuk, sekarang kita coba. Ya, apakah ini tetap basah atau kering? Tapi kali ini Lause akan pakai gelas. Gelasnya terbuka nih ya, nggak tertutup. Kalau ditutup mungkin bisa jadi kering. Ini terbuka. Wah, pasti basah, Lause. Kena air, kemasukan air. Oh iya? Kita coba ya adik-adik ya. Kita ambil tisu. Aku nggak sekarang, pasti basah. Masa sih Itut? Oke, kita coba ya. Nah, Itut lihat kan? Kita masukin tisunya ke dalam gelas. Terus gelasnya kita masukin ke dalam air. Yuk. Bisa nggak ya? 1, 2, 3. Masuk. Tenggelam. Kamu iseng banget. Yuk kita hitung sama-sama ya. Apakah tisunya basah atau tidak? Itu hitung ya. Oke, Lause. 1. Sama teman-teman deh ya. Hitung sama-sama. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Iya, udah 5. Oke, kita angkat. Wah, basah nggak ya? Basah nggak ya? Masih apa? Kok masih kering, Lause? Ternyata masih kering. Wah, adik-adik, siapa yang di sini tadi percaya sama Lause? Ya. Oh iya, tetap kering ya. Atau bingung? Tadi kan udah angkat tangan ya. Sekarang percaya nggak Itut? Iya, aku percaya. Ternyata bisa ya. Keren nggak? Keren, Lause. Adik-adik, sebenarnya apa yang Lause lakukan bisa dilakukan oleh kalian semua juga. Nah, hari ini Lause mau cerita. Mau cerita apa ya Itut? Tahu nggak? Lause mau cerita tentang perbuatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang tidak bisa dilakukan oleh manusia loh. Oh iya? Apa, Lause? Tuhan melakukan ini adalah perbuatan yang besar. Dan Tuhan melakukan ini supaya orang percaya kepadanya. Yuk, mari kita dengarkan ya. Duduk yang baik, kita pasang telinga kita dengarkan. Ya, adik-adik, hari ini Lause mau cerita tentang perbuatan yang dilakukan Tuhan Yesus yang tidak dilakukan oleh manusia. Hari ini diambil dari Alkitab ceritanya ya. Di dalam Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Adik-adik, pada waktu itu ceritanya ya, lagi ada banyak orang-orang yang sedang bersedih. Kenapa ya mereka bersedih? Kenapa, Lause? Mereka juga menangis. Hah? Menangis? Iya, seperti ini nih. Menangis. Kamu pernah menangis gak? Kenapa kamu menangis? Biasanya aku menangis karena geregutan mainan sama Koko, Cici, atau Nenek. Itu, Lause. Oh, kamu berebutan ya sampai kamu nangis ya? Adik-adik pernah nangis nggak? Pernah bersedih nggak? Mungkin adik-adik juga sama ya kayak Itut ya. Berantem sama Koko, Cici atau Dede. Atau kalian sedih karena ditinggal mama sama papa kerja. Atau karena kalian takut
Jadi kalian menangis. Iya Lasa, itu juga kena takut. Takut apa? Takut sama kecoa. Oh, takut sama kecoa ya? Iya, jadinya nangis. Oh iya, adik-adik, di dalam Yohanes ini yang kita mau belajar firman Tuhan, itu lagi orang-orang banyak menangis. Tetapi bukan karena Koko, cicinya lagi berantem gitu ya. Enggak, berebutan mainan. Enggak. Atau lagi ditinggal sama papa mama. Atau mereka takut. Enggak. Mereka bersedih sampai mereka menangis. Karena ada satu bapak yang mereka kenal telah meninggal karena sakit. Hah? Sakit apa? Iya, dia sakit demam. Terus lama-lama, terus dia sakitnya tambah parah. Sakit COVID-19 kali ya, Sya? Bukan, COVID-19 belum ada pada waktu itu. Oh, bukan ya, Sya? Bukan itu. Nah, bapak ini meninggalkan 2 saudara perempuan yang sangat sayang sama bapak ini. Ya, jadi saudara perempuannya ini pasti sedih banget. Duh, menangis. Ya, menangis. Bapak ini namanya Lazarus. Siapa namanya itu? Lazarus. Nah, saudaranya ada 2. Siapa Lasa? Yang satu namanya Marta, yang satu namanya Maria. Adik-adik, Marta dan Maria sangat bersedih. Selama bapak ini sakit ya, kira-kira apa sih yang dilakukan Marta Maria? Kalau kamu lagi sakit, kamu diapain nih sama papa mama? Pasti dibawa ke rumah sakit ya, buru-buru ya. Dikasih apa ya? Dikasih obat, disuntik. Itu pernah disuntik? Karena Lasa sakit teman-teman. Tapi habis itu sembuh. Iya adik-adik, pasti Maria dan Marta ya udah kasih obat ke kakaknya, ke saudaranya ini ya. Kasih makan makanan yang sehat, panggil dokter. Bahkan mungkin kasih kain ya supaya panasnya turun, ditempelin. Pernah nggak itu? Pernah Lasa. Iya, ditempelin. Tapi ya makin hari keadaan Bapak Lazarus bukan makin sehat, tapi makin sakit. Dan akhirnya meninggal itu. Oh, tidak sedih. Iya adik-adik. Wah, sedih sekali Maria dan Marta. Mereka menangis. Mereka menangis terus. Mereka dihibur oleh teman-teman dan tetangga mereka. Dan Lazarus dikubur. Zaman dulu ya adik-adik, kuburnya itu bukan di bawah tanah. Kuburnya itu di sebuah gua. Lalu ditutup dengan batu yang besar. Oh gitu ya, Su. Betul. Jadi Bapak Lazarus ditutup badannya sama kain putih. Dililit. Lalu dimasukin ke dalam gua. Wah, betapa sedihnya hati Maria dan Marta. Adik-adik, besoknya ya, kan udah dikubur nih Lazarusnya adik-adik ya. Maria dan Marta sedih nggak? Pasti sedih lah Lasa. Iya, sedih. Mereka sepanjang hari menangis. Besoknya lagi, hari kedua, Maria dan Marta masih menangis. Lazarus. Mereka pasti kangen. Mereka nggak makan. Mereka nggak bisa tidur. Teman-teman, orang-orang Yahudi datang menghibur. Ternyata banyak ya yang menjadi teman Bapak Lazarus ini dan juga teman Maria Marta. Jadi dihibur. Ayo Maria, jangan sedih lagi. Dikasih makan, ditemenin. Itu juga sedih Lasa.
Adik-adik, besoknya lagi kira-kira Maria dan Marta udah happy belum wajahnya? Belum adik-adik. Mereka masih menangis. Datang lagi, jadi rumahnya Maria dan Marta itu nggak pernah sepi, ya, selalu orang datang untuk mengunjungi. Mereka pasti nggak bisa makan, nggak bisa minum. Sedih sekali. Hari sudah malam, ya, pas hari keempat setelah Lazarus dikubur. Nah, kira-kira mereka sudah happy belum ya? Sudah happy belum itu? Kayaknya sih udah ya, Sa. Belum. Ya, mereka tetap sedih, mereka tetap menangis. Tapi tahu nggak adik-adik? Pada hari yang keempat setelah Lazarus dikubur, datanglah seorang yang sebenarnya sangat diharapkan Maria dan Marta untuk datang. Tahu nggak siapa? Ada yang tahu? Iya, dia adalah Yesus. Yesus? Betul. Jadi, waktu Lazarus sakit, Maria panggil. Ya, Maria dan Marta mengirimkan seseorang untuk memanggil Yesus supaya datang. Tapi kenapa Yesus nggak datang? Itulah. Kenapa ya? Baru 4 hari kemudian Tuhan Yesus baru datang. Padahal kalau sudah datang sebelumnya, mungkin Lazarus bisa hidup ya, Lasa. Iya betul, mungkin bisa hidup. Tetapi pada hari yang keempat Tuhan Yesus baru datang. Pasti ada sesuatu yang direncanakan itu. Ya adik-adik, ketika Tuhan Yesus masuk ke dalam kampung, Marta tuh udah dengar orang-orang ada Yesus. Marta langsung dia lari buru-buru pergi keluar menemui Yesus. Maria masih ada di dalam rumah. Lalu setelah bertemu dengan Yesus, Marta bilang sambil menangis, ya sedih ya, pasti sambil sedih. Tuhan, kalau Tuhan kemarin sudah datang, pasti saudaraku tidak akan meninggal. Tapi adik-adik, Tuhan Yesus mengatakan hal yang mengejutkan yang gak mungkin bisa dilakukan oleh manusia. Yesus bilang, Marta, saudaramu akan bangkit. Akulah yang memberi hidup dan membangkitkan orang mati. Orang yang percaya kepadaku akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan orang hidup yang percaya padaku selama-lamanya tidak akan mati. Apakah engkau percaya, Marta? Marta ditanya begitu itu. Adik-adik, percaya nggak kamu? Waktu Marta ditanya, Marta jawabnya apa? Percaya. Betul, Marta bilang, ya aku percaya bahwa Tuhan adalah anak Allah. Tapi sebenarnya adik-adik, apakah Marta benar-benar percaya bahwa Yesus bisa membangkitkan Lazarus? Waktu Tuhan Yesus masih di situ, Marta langsung buru-buru pulang. Ngapain, Lasa? Marta mau kasih tahu Maria, ya, kalau Tuhan Yesus sudah datang. Maria sangat sayang kepada Tuhan Yesus. Maria yang tahu Tuhan Yesus datang langsung berdiri. Tadinya nangis ya, di situ banyak teman-temannya. Waktu dia dengar Tuhan Yesus datang, dikebisikin gitu sama Marta, dia langsung berdiri. Dia langsung pergi keluar. Wah, dia berlari menemui Tuhan Yesus. Dan orang-orang, teman-temannya ya, yang ada di rumah itu juga ikut berdiri, ikut mengikuti Maria keluar. Jadi banyak yang mengikuti Maria. Wah, Maria lebih nangis lagi adik-adik. Waktu bertemu dengan Tuhan Yesus, Maria menangis. Dan Maria bilang, Tuhan, kalau Tuhan ada di sini waktu itu, pasti saudara saya tidak akan meninggal. Ketika Yesus melihat Maria menangis, dan orang-orang yang datang bersama dengan Maria juga menangis, Yesus melihat kesedihan itu. Tahu nggak apa yang terjadi? Yesus merasakan kesedihan itu sampai-sampai Tuhan Yesus juga ikut menangis adik-adik. Tuhan Yesus
Iya, Tuhan Yesus merasakan kesedihan. Dia begitu baik. Lalu Yesus bilang, di mana kuburnya? Lalu orang-orang pikir ya, oh Yesus mau melihat kuburnya, diajak gitu ya, diantar ke kubur Lazarus. Tetapi setelah itu Yesus mengatakan hal yang mengejutkan. Yesus bilang, geser batu itu. Batu itu disuruh pindahin gitu adik-adik supaya guanya terbuka. Kira-kira mau ngapain ya Yesus ya? Apa Tuhan Yesus mau bangkitin Lazarus? Harusnya nggak boleh digeser-geser gitu. Sampai-sampai Marta yang mendengar hal itu bilang, Tuhan, Lazarus itu udah 4 hari dikubur. Kalau udah 4 hari adik-adik dikubur, itu pasti tubuhnya udah bau. Terus warnanya udah berubah, mungkin jadi hitam, jadi abu-abu gitu. Menurut Marta, nggak mungkin Lazarus bisa hidup lagi. Lihat ya, Marta percaya nggak ya? Mungkin Marta ragu-ragu. Iya, emang bisa hidup lagi? Tuhan bilang, kalau engkau percaya, engkau akan melihat betapa besar kuasa Allah. Percaya nggak si Marta? Percaya nggak adik-adik orang-orang di sana? Mungkin kebanyakan dari mereka nggak percaya. Mana bisa orang yang sudah 4 hari mati, udah bau, bisa hidup lagi. Kalau baru mati mungkin masih bisa hidup ya. Tapi mereka nggak percaya bahwa Yesus bisa melakukan itu. Karena itu adalah perbuatan yang luar biasa yang nggak bisa dilakukan manusia biasa. Hanya Allah yang bisa melakukannya. Lalu adik-adik, mereka tetap menggeser batu itu. Wah, semuanya udah mulai tegang melihat apa ya yang Yesus lakukan. Tuhan Yesus kemudian melihat ke atas langit. Dia berdoa. Dia bilang kepada Bapa, terima kasih Bapa, karena Engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu Engkau telah mendengarkan aku, tapi aku mengatakan ini untuk orang-orang yang ada di sini, supaya mereka percaya bahwa Engkaulah Bapa yang mengutus aku. Sesudah itu, Yesus berkata dengan suara keras, memanggil. Dia bilang, Lazarus, keluar. Semua orang yang melihat, mendengar Tuhan Yesus memanggil Lazarus, mereka tegang. Mungkin mereka berpikir, emang bisa ya Lazarus keluar? Mereka tunggu, deg-degan. Dan tiba-tiba adik-adik, keluarlah orang yang mati itu. Lazarus. Lihat, tangan dan kakinya masih terbungkus kain putih, kain kafan. Dan mukanya juga ditutup dengan kain penutup muka. Orang-orang yang melihat itu kaget. Wah, terkejut. Mungkin ada yang juga yang takut. Wah, masa benar-benar hidup? Iya. Adik-adik, lihat. Lazarus keluar. Dan ketika Lazarus keluar, Tuhan Yesus bilang, buka, lepaskanlah kainnya. Kenapa Tuhan suruh kainnya lepas? Supaya orang-orang melihat, bener nggak nih Lazarus? Supaya dia bisa berjalan dengan bebas. Waktu mereka melepas, mereka benar-benar sungguh melihat siapa? Lazarus yang sudah hidup. Adik-adik, luar biasa ya. Mengapa sih Tuhan Yesus mau melakukan itu? Itu karena Dia ingin orang-orang percaya bahwa Dia adalah anak Allah. Itu adik-adik
Apa yang dilakukan Yesus itu bukan hal yang biasa, itu hal yang luar biasa. Dia membangkitkan orang yang sudah mati berhari-hari loh. Tidak hanya itu, Tuhan Yesus mengubah kesedihan menjadi sukacita. Dia peduli, dia mau orang-orang percaya, dia mau juga adik-adik percaya kepada dia. Itu lo jadi ingat loh. Ingat apa, Lasa? Lo seingat bahwa bukan hanya Lazarus saja yang bangkit setelah meninggal berhari-hari. Ada satu orang juga yang bangkit. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Kalian tahu siapa? Itu tahu? Tuhan Yesus. Betul. Dia adalah Yesus sendiri. Tapi Yesus berbeda dengan Lazarus. Ketika Lazarus sudah bangkit, dia tetap akan mengalami kematian. Suatu hari dia bangkit, ini kan dia udah bangkit ya. Tapi nanti suatu hari dia akan meninggal juga. Tetapi Yesus, ketika dia bangkit, dia tetap hidup selama-lamanya. Kenapa bisa begitu? Karena dia adalah anak Allah. Dia tidak mati lagi kedua kali, tidak. Karena dia adalah Allah. Justru Tuhan Yesus itu mati, ada tujuan. Dia mati untuk menebus dosa kita. Dosa itu, dosa adik-adik. Supaya nanti kita bisa mendapatkan hidup yang kekal. Mendapatkan hidup. Lasa, aku mau percaya sama Tuhan Yesus. Baik sekali itu. Itu mau percaya Tuhan Yesus. Kalau itu mau adik-adik, apakah adik-adik juga mau percaya Tuhan Yesus? Tuhan Yesus adalah anak Allah. Tuhan Yesus mau kalian percaya kepadanya. Mau nggak adik-adik percaya kepada Tuhan Yesus? Percaya bahwa Tuhan Yesus mau masuk di dalam hati kalian. Dia mau masuk di dalam hatimu. Maukah kamu percaya kepadanya? Ingat, Tuhan ingin kamu percaya. Tuhan sayang sama kalian. Tuhan peduli. Adik-adik, ayo kita berdoa ya. Adik-adik saat ini, lo semua berdoa buat juga adik-adik yang kelas 1, 2, 3, 4 yang sudah lebih besar. Apakah adik-adik mau membuka hati adik-adik, mau percaya kepada Tuhan Yesus? Kalau adik-adik mau bilang sama Tuhan Yesus, ikutin Lause. Tuhan Yesus, aku sudah dengar firman Tuhan hari ini. Aku mau percaya padamu. Karena Engkau anak Allah. Hanya Tuhan Yesus satu-satunya yang bisa menyelamatkan aku. Masuklah dalam hatiku. Jadilah Tuhan di dalam hidupku. Kita semua berdoa buat kalian ya. Tuhan Yesus, inilah anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan. Kami tahu Engkau begitu sayang kepada mereka. Engkau peduli. Kau tahu ketika mereka sedang sedih, ketika mereka sedang takut, ketika mereka sedang mungkin marah. Tuhan, Kau peduli, Kau sayang. Tuhan, jagai anak-anak ini ya Tuhan, agar anak-anak ini meskipun mereka dari kecil, balita, batita, sampai yang kelas 4, mereka bisa mengenal Tuhan Yesus dan mereka boleh tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Menyerahkan anak-anak-Mu ini hanya ke dalam tangan-Mu, biarlah kami bisa tetap percaya kepada Tuhan apapun yang terjadi, sampai kami besar nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita sekarang hafalkan ayat hafalan ya. Yang diambil, masih ingat gak diambil dari apa? Yohanes 11 ayat 25. Itu ingat gak? Iya, Sa. Coba sama-sama ya. Coba gimana?
Yuk sama-sama ya. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Adik-adik sudah hafal ya? Sekali lagi, Yohanes 11 ayat 25. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi yang percaya kepada Yesus akan mendapat hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan hari ini adik-adik, kiranya bisa jadi berkat buat kita semua.